Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang untuk yang menonton video ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas seputar materi untuk kelas 7, spesifiknya pada chapter 4 yang berjudul My School Activities. Pada materi ini, ada beberapa yang harus dipelajari, yaitu asking and giving information about class schedule, request, dan yang terakhir, descriptive text. Oke, dimulai dari materi yang pertama, asking and giving information about class schedule. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud schedule itu? Schedule itu sendiri memiliki arti daftar atau tabel kegiatan, atau bisa juga rencana kegiatan dengan pembagian waktu yang ditentukan. Intinya, jadwal kegiatan yang bertujuan agar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Misalnya, mungkin kalian sering melihat kelas schedule yang ada di kelas kalian. Nah, itu artinya jadwal kelas yang direncanakan agar kelas kalian dapat berjalan dengan baik. Kita masuk ke materi, di mana fokusnya adalah mengenai kelas schedule. Kita semua telah mempelajari 5W tambah 1H. 5W-nya itu adalah what, who, when, why, dan where. Sedangkan 1H-nya itu how. Nah, dalam materi asking and giving information ini, kita hanya difokuskan pada pertanyaan what dan when. Seperti contoh pada tabel di bawah ini, di kolom sebelah kiri adalah pertanyaannya atau ketika kita ingin mencari tahu informasi tentang jadwal kelas. Dan yang di sebelah kanan adalah respon atau jawaban yang diberikan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Kita lihat pada contoh pertama, what do you have on Monday? Di sini, penanya bertanya tentang pelajaran apa yang dia punya. Dan dijawab dengan respon, I have English, Math, and Art and Culture on Monday. Saya punya bahasa Inggris, matematika, dan seni budaya pada hari Senin. Contoh yang kedua, what time do you have social sciences? Penanya di sini bertanya tentang waktu untuk pelajaran ilmu sosial, dan dijawablah dengan I have social sciences on Thursday at 10:20. Artinya, saya punya pelajaran ilmu sosial pada hari Kamis di jam 10:20. Contoh yang ketiga, what time does she have English? Jam berapa dia punya pelajaran bahasa Inggris? Kemudian dijawab dengan she has English on Wednesday at 1:30. Dia belajar bahasa Inggris pada hari Rabu pada jam 1:30. Kita beralih ke contoh yang keempat, di mana pertanyaannya sama dengan contoh sebelumnya. What time does he have maths? Jam berapa dia belajar matematika? Lalu direspon dengan he has maths on Thursday at 20:08. Dia belajar matematika pada hari Kamis jam 8:40. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari asking and giving information tentang class schedule, khususnya yang memakai pertanyaan what. Untuk pertanyaan when, kita lihat pada contoh di bawahnya. Yang pertama, when do you have Indonesian language? Kapan kamu punya pelajaran bahasa Indonesia? Maka dijawablah dengan I have Indonesian language on Tuesday and Wednesday.
Saya punya pelajaran bahasa Indonesia pada hari Selasa dan Rabu. Contoh yang kedua, when does she have art and culture? Kapan dia belajar seni budaya? Dan dijawab dengan she has art and culture on Friday. Dia belajar seni budaya pada hari Jumat. Begitu juga dengan contoh terakhir, when does he have ICT? Kapan dia belajar TIK? Dan dijawab dengan he has ICT on Tuesday. Dia belajar TIK pada hari Selasa. Selain contoh di atas, kita juga bisa menambahkan bentuk negatif dalam jawabannya dengan tujuan tidak setuju atau tidak sependapat dengan pertanyaannya dengan menambahkan do not have atau don't have. Contohnya, do you have math on Friday? Jika jadwalnya tidak tepat, kita bisa menjawabnya dengan no, I don't have it on Friday, but I have it on Monday. Contohnya, do you have math on Friday? Apakah kamu belajar matematika di hari Jumat? Nah, jika jawabannya tidak tepat, kita bisa menjawabnya dengan no, I don't have it on Friday, but I have it on Monday. Tidak, saya tidak belajar itu di hari Jumat, tetapi saya belajar itu di hari Senin. Jawaban ini menyatakan bahwa dia memang tidak belajar matematika di hari Jumat. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu request. Request sendiri memiliki arti permintaan, permohonan, dan pesan. Kita sebagai manusia atau makhluk sosial tentunya tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Pada saat itu terjadi, kita memerlukan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan could you dan can you untuk meminta bantuan orang lain. Saat berada di situasi formal, kita bisa gunakan could you karena terkesan lebih sopan, sedangkan can you bisa kita gunakan dalam situasi informal, seperti saat kita berbicara dengan teman sebaya. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, can you help me? Yang kedua, can you explain this? Yang ketiga, can I read your text? Yang keempat, could you hand me that paper, please? Yang kelima, dan yang terakhir, could you please send me the report by tomorrow? Selanjutnya adalah mengenai descriptive text. Descriptive text adalah jenis teks yang memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara rinci dan detail. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sesuatu secara jelas sehingga pembaca dapat membayangkan atau memahami dengan baik tentang objek yang dideskripsikan. Struktur dari teks deskriptif yaitu pertama, identification atau identifikasi, dan yang kedua, description atau penjabaran. Perlu diingat, teks deskriptif ini menggunakan simple present tense. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini yang merupakan contoh dari teks deskriptif dan strukturnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi My School Activities. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.